Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Manajemen Lingkungan Ternak. Di sini kami sedang berada di PT Intimas. Kita akan membahas tentang pengaruh lingkungan mikro terhadap si ternak ayam petelur. Oke, saya Ahmad Sajili. Saya Muhammad Salman, saya Fadil Zaki. Saya Haris Fadila. Saya Delia Nurul. Saya Sriani Vita Dewi. Saya Muhammad Ramdan. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam. Stay tune. Oke, kita akan masuk guys. Oke, Let's go. Let's go. Masuk. Oke. Saat ini kita berada di kandang starter. Iya, di sini untuk DOC ayam petelur. Sebelum dia menjadi pulet dia akan di sini dulu. Betul. Jadi saya di sini sedikit akan menjelaskan tentang apa sih lingkungan mikro itu. Nah, jadi lingkungan mikro itu tuh adalah sebuah kondisi lingkungan yang akan berpengaruh terhadap si ternaknya. Contohnya itu yaitu ada satu suhu, sudah ada radiasi matahari juga, kemudian ada kecepatan angin, terus ada dari kelembabannya juga gitu. Nah, di sini Mas Salman ini akan menjelaskan tentang control panel dan temperatur. Selanjutnya kita di sini ada satu set kontrol panel. Di sini kontrol panelnya kita di farm Intimas ini menggunakan merek Temptron 304. Nah, dari Temptron ini berfungsi untuk mengatur seluruh alat yang ada di kandang. Contohnya dari blower. Blower itu untuk mengatur ventilasi atau udara masuk dan keluarnya kandang. Selanjutnya kita ke heater di sini. Oke guys, jadi di sini tuh ada heater. Apa sih fungsi heater itu? Jadi fungsi heater itu untuk menciptakan suasana yang hangat pada saat ayam masa brooding. Mas Ramdan, Iya. ini saya mau nanya tentang yang radiasi matahari. Oh iya, jadi di manajemen lingkungan mikro itu salah satunya ada pengaruh dari radiasi matahari. Nah, untuk mengatasinya di peternakan ini tuh memakai kertas, plastik anti UV gitu teman-teman. Jadi di seluruh kandang ini di atasnya itu dia memakai plastik anti UV. Jadi itu sepanjang ini semuanya. Oke, ada juga tentang cahaya di sini. Di sini akan dijelaskan oleh Mbak Delia. Gimana? Oke, jadi pencahayaan di fase starter itu terjadi selama 24 jam. Fungsi dari pencahayaan ini adalah untuk DOC menemukan pakan dan minumnya, juga mencegah stres. Gitu guys. Oke, selanjutnya itu ada kepadatan kandang. Itu akan dijelaskan oleh sama Mas Haris. Mas Haris mana Mas Haris? Oh, di sini. Oke. Bagaimana, Mas? Gimana sih kepadatan kandang untuk starter periode starter itu? Oke, untuk pada saat check in gitu ya. Untuk per meter perseginya itu jumlahnya itu 45 sampai 50. Tapi seiring bertambahnya umur, itu kepadatannya harus berkurang gitu ya, Mas. Oke. Agar tidak sumpek gitu. agar Oke. tidak panas gitu. Gitu ya. Berarti 45 sampai 50 ekor per meter persegi. Iya. Oke. Terima Pada kasih. saat check in. Pada saat check-in. Oke. Ada apa lagi ya Mas Haris ya setelah ini harusnya? Apa ya yang kurang ya? Kelembapan kali ya? Oh iya, kelembaban. Ya, kelembapan. Kelembaban itu akan dijelaskan oleh sama Mas Faza. Mas Faza mana Mas Faza? Mas Faza. Ah, ini dia nih. Gimana Mas Faza? Ya gini teman-teman, juga kelembapan itu salah satu manajemen lingkungan mikro ya dalam kandang. Nah, kelembapan, jika kelembapannya terlalu tinggi itu dapat mempertumbuhkan jamur dan dapat memperburuk amonia seperti itu. Oke, caranya gimana sih itu biar si kelembaban tuh stabil dan aman gitu loh? Oke, diantaranya adalah menggunakan heater dan ventilasi yang baik menggunakan blower. Oke, Seperti itu blowernya di pojok kemudian rumah. di sana. Oke. Dan blowernya Gitu. juga itu diatur oleh Temptron yang di awal tadi, guys. Betul, Gitu. seperti itu Mas. Oke, terima kasih Mas Faza. Sama-sama. Oke, ini kita lagi di tengah-tengah kandangnya nih. Di sana itu ada blower, sana terus. Nah, ini nih dari tadi dari depan tuh ada nih di atas ini nih kayak tirai-tirai ini. Nih dan di sini juga ada. Ini tuh apaan sih ini nih? Ini nggak tahu fungsinya apa. Apa sih emang? Nih, Mas apa Mas? Baik, oke, ini namanya itu plastik deflector. Fungsinya itu untuk memecah angin yang disedot oleh blower. Jadi satu blower itu kapasitasnya 0,4 meter per sekon. Karena ini plafonnya terlalu tinggi, jadi dipasangkan deflektor untuk memecah angin yang akan keluar
dari kandang. Betul. Gitu teman-teman. Berarti semuanya ada fungsinya di sini Mas ya? Oke, sekarang kita bersama dengan Pak Irlan. Yes. Baik, Pak Irlan ini seorang general manager dari CV Intimas Farm. Selamat datang. Terima kasih Pak Irlan. Selamat datang. Cili ya. Iya. Amin amin. Ngobrol apa nih siang ini nih? Oke, baik. Tadi kita sudah menjelaskan tentang manajemen lingkungan dari mikroklimat di farm kandang starter ini. Mungkin kita ingin penjelasan lebih detail tentang part-part tersebut. Yang pertama kita ada dari kelembaban Pak, bagaimana pengaruhnya terhadap untuk produksi dari ayam ini? Kelembaban ini dari mata kuliah lah. Manajemen lingkungan. Oke, jadi kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Jadi kalau kelembaban itu memang salah satu faktor mikro di peternakan dan harus ada antisipasi. Kalau kelembaban ideal itu biasanya di 60, 70 gitu ya kalau di tropis. Cuma kadang kondisi yang sudah hujan tinggi kayak sekarang, terus kadang tiba-tiba panas, itu memang sangat berpengaruh. Kalau di kandang starter kita tadi sudah teman-teman lihat, cek sendiri, kita ada sistem yang mengantisipasi kelembaban, suhu, dan lain sebagainya itu. Cuma kalau di kandang layer yang belakang itu memang kita belum bisa mengkondisikan secara maksimal karena kebetulan kita semua kandang produksi kita kandang terbuka. Kalau kandang starter kebetulan semi tertutup. Tadi mungkin sudah beberapa dilihat part-part yang bisa digunakan. Kalau kelembaban tinggi itu memang ada efek ke produksi, produktivitas dari pertumbuhan bobot badan di starter. Kalau di layer nanti produksinya tidak bisa maksimal dan sebagainya gitu. Begitupun kalau rendah gitu. Jadi posisinya kalau terlalu rendah juga itu kadang ayam lebih ke dehidrasi, kurang air minum gitu. Jadi memang iklim mikro ini sebenarnya kadang tidak terlalu dilihat, cuma dampak ke usaha peternakan itu lumayan besar. Itu balik Mantap sekali. Berkaitan dari kelembapan juga, di kandang tersebut kan ada ventilasi yang menggunakan dari cooling pad, kemudian ada blowernya. Itu pengaruhnya juga bagaimana? Jadi kalau posisi kita fokus kandang starter ya, jadi di kandang starter itu memang kita punya sistem semi closed. Ini semi closed ini berdiri tahun 2020 pada saat COVID. Jadi awalnya kita punya kandang starter itu 3 tempat. Ada di Banteran, ada di Sikapat, ada di Sidomas. Banteran itu masih open waktu itu, di Sikapat juga open, di Sidomas juga open. Begitu COVID, kita renovasi pindah ke Banteran dengan sistem semi. Jadi kalau blower dan juga cooling pad tadi yang mungkin cooling padnya manual ya. Jadi memang kalau komparasi di bisnis itu cooling pad yang dari pabrik sama cooling pad yang pakai Paranet ini harganya jauh banget masih di teman-teman, jauh banget komparasinya. Cuma secara dampak di kandangnya itu kalau menurut kami di lapangan tidak terlalu berbeda gitu. Akhirnya kita pindah ke situ karena ratusan ribu dengan puluhan ribu gitu kan. Kalau pengaturan di kelembabannya, jadi nanti pada saat kelembabannya terlalu tinggi itu kita menggunakan sistem blower dan juga sistem dari cooling pad manual itu gitu. Nanti kalau pada saat ada ayam, ini kan kebetulan lagi persiapan, kebetulan ada di kesini pas baru persiapan mau check in. Jadi posisinya di titik-titik tertentu itu kita taruh termometer, di situ ada pencatatan untuk kelembaban dan juga untuk suhu. Nanti barangkali ada adik pengen data periode sebelumnya nanti bisa dibawa. Jadi kita punya catatan suhu selama 1 periode, pagi, setengah hari, siang, setengah sore, sampai dini hari itu ada. Jadi mulai dari ring di 28, tertinggi sempat di 34, 35, sampai pada suhu
19, 20 itu ada. Jadi barangkali nanti mau dipakai untuk manajemen lingkungan ya, nanti bisa di paling itu. Terus tadi Pak, kita tuh penasaran ya, di atapnya kan beda banget sama kandang broiler. Kalau broiler kan atapnya datar aja, tadi tuh ada kayak tirai blok, itu fungsinya kalau boleh tahu berapa? Oh, ya, jadi kalau di kita itu sebenarnya kalau secara sistem kandang sudah modern, closed dan juga semi itu sistemnya sama itu dalam artian memang kandang tertutup, ada apa istilahnya atas itu ya? Bukan plafon, jadi ada plafon, cuma memang untuk ketinggiannya berbeda karena posisinya di lokasi Sumbang ini itu kan kebanyakan curah hujannya tinggi. Jadi satu kita gunakan plastik UV, mungkin tadi ada lihat yang ada di bagian atas itu untuk antisipasi mikro juga, untuk antisipasi UV dari. Jadi sebenarnya kalau dari sinar matahari pun itu ada efek UV-nya. Jadi kita pakai plastik yang anti UV. Jadi harapannya ketika sinar itu masuk ke dalam kandang itu radiasi UV-nya sudah dikurangin. Nah, cuma alat untuk melihat itu yang kita juga belum punya. Mungkin kalau kandang modern mungkin sudah ada ya. Gitu. Terus yang kedua untuk plastik tirai yang ada di dalam itu kita pakai itu untuk antisipasi distribusi angin. Jadi kalau mikro juga ini ya, kita bicara mikro lagi ya. Jadi kalau mikro itu kan ada juga kecepatan angin nih atau wind chill. Jadi kalau di kandang semi closed dan juga closed itu kecepatan angin itu sangat berdampak banyak banget gitu. Kalau sudah ada amonia itu bagaimana distribusi amonia itu tidak sampai di dalam kandang. Kalau pada saat ayam kecil itu bagaimana distribusi panas. Nah, kita pakai blok-blok yang ada di atas itu karena kan teorinya angin itu kan tidak bisa dibelokkan gitu. Tapi angin itu kan bahasa saya bisa diarahkan. Tidak bisa dibelokkan tapi diarahkan. Jadi pada saat blower kan di belakang. Tadi udah lihat ya. Terus jadi blower ini kan narik posisi angin yang dari depan itu, jadi nanti ketika angin ini nabrak ke tirai itu dia akan berganti arah. Jadi nanti dapatnya distribusi angin ayam yang di depan sama distribusi angin ayam yang di belakang itu semuanya dapat sama. Ya kurang lebih 0,4 lah. Jadi kalau dulu sebelum dipasang itu di depan 0,5, begitu sampai belakang itu hanya 0,3. Jadi begitu kita kasih tirai nabrak itu distribusinya sudah bisa sama. Terus lanjut lagi nih Pak, untuk pengolahan feses dari ayamnya tuh gimana ya Pak? Pembersihan manajemennya tuh gimana gitu, kita kepo ya? Ini kepo ya. Jadi kalau di ayam starter, kita di starter dulu ya. Kalau di ayam starter kita itu pada saat 0 sampai 14 hari itu masih di dalam kandang karena kita masih pakai alas koran gitu-gitu ya. Cuma di 14 hari kurang dikit lah, di 11, 12, 13 itu memang begitu alas koran ini sudah turun, kotoran ini turun ke apa itu namanya ya, liter lah ya, kita anggap aja liter ya. Jadi papan-papan liter yang mungkin tadi lagi dicuci kalau lagi kosong. Jadi taruh. Jadi adik-adik tahu talang nggak? Kalau di rumah kan ada talang. Jadi kita pakai liternya tuh liter talang, kita potong sesuai ukuran kandang. Itu ukuran kandangnya berarti panjangnya 120, lebarnya sebenarnya 60, cuma kita pakai liternya itu 120 kali 90 gitu. Jadi harapannya tidak banyak kotoran yang terjajar. Kalau sudah umur 14 minggu sampai 6 minggu, 14 hari sampai 6 minggu ya sorry, jadi 2 minggu sampai 6 minggu, karena setelah 6 minggu ayam ini pindah ke kandang grower. Itu setiap hari, setiap pagi itu diambil. Jadi ini yang kebaca liternya yang talang tadi itu ditarik, terus nanti dikumpulkan, terus dibuang, ditaruh di depan. Itu kita pakai setengah tong yang ukuran 200 itu. Jadi yang ukuran 200 kita potong jadi 2, itu nanti kita pindahkan ke pengolahan limbah. Itu untuk yang standar.
Nah setelah diolah limbahnya dari feses itu nanti kita gunakan ke pertanian yang kebetulan di lingkungan bank kita itu ada pohon salad, terus ada beberapa tanaman yang kita pakai pupuk kandang itu untuk pemumukan di lahan itu. Nah kalau untuk yang layer itu karena kebetulan kita punya konstruksi kandang yang sudah maksimal tingginya dari tanah sampai atas itu 1,8, terus yang dari ayam paling tinggi sampai atas itu juga 1,5, 1,8 ya. Itu jadi kita punya distribusi kotoran itu dalam satu periode. Mungkin tadi kalau sempat kena kamera itu posisi kotoran kita itu kering semua dan menggunung. Jadi kita salah satu kuncinya, beberapa tamu yang sering datang ke sini itu mereka biasanya heran di fase kotoran air yang menggunung. Jadi itu tidak membutuhkan tenaga banyak untuk pengolahan kotoran tersebut. Jadi kita hanya pengolahan itu pada saat sedikit basah kita ambil, sedikit basah kita ambil gitu. Jadi harapannya dalam satu periode 1,5 tahun produksi itu kotorannya di situ-situ aja. Gitu. Karena kalau sudah diproduksi, kalau kotoran diambil itu akan berdampak stres, produksi telur turun. Jadi kita mungkin nanti adik-adik pada saat punya farm sendiri atau profesional seperti saya itu, jadi nanti ilmu ini bisa dipakai bagaimana kita mengkondisikan kotoran ayam diproduksi itu bisa kering, bisa menggunung dalam 1,5 tahun, tidak perlu diolah, tidak perlu diambil, itu tidak berdampak atau berefek pada produksi layer. Jadi nanti begitu ayam akhir baru kotoran kita ambil gitu. Baik, Pak Iwan, Siap. terima kasih atas Sama-sama. semoga sehat selalu. Sehat selalu juga. Semakin jaya. Bye bye. Thank you.